Pembahasan pertama mengenai definisi 2.2.1 yaitu definisi nilai mutlak. Bunyi definisinya adalah nilai mutlak dari bilangan real A dinotasikan dengan seperti ini, mutlak A didefinisikan sebagai A apabila nilai A itu sendiri lebih dari 0. Dia bernilai 0 ketika A itu adalah 0. Dan dia menjadi negatif A apabila A-nya itu sendiri kurang dari 0. Ini berlaku ketika kita sudah menemukan nilai dari A. Contoh, jika dicari 5, maka definisi yang kita pakai adalah yang pertama, karena 5 lebih dari 0, berarti ini 5. Jika mutlak 0, ini akan tetap menjadi 0. Jika mutlak min 5, nah maka definisi yang dipakai adalah yang ini, artinya dinegatifkan kembali, berarti ini adalah negatif dari min 5, hasilnya adalah 5. Tampak bahwa nilai mutlak itu akan memberikan nilai positif. Teorema 2.2.2. Teorema ini mempunyai 4 pernyataan yang harus dibuktikan satu persatu. Yang pertama, apabila terdapat mutlak A dikali B itu akan sama dengan perkalian antara mutlak A dan mutlak B untuk setiap A dan B adalah anggota dari bilangan real. Kita buktikan. Yang A, karena A dan B adalah anggota bilangan real, maka sesuai dengan sifat trikotomi ada beberapa kemungkinan nilai A dan B. Yang pertama, apabila A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kedua nilai ini apabila dimasukkan ke sini sudah pasti akan memenuhi, karena ketika A-nya 0, ini udah pasti 0, mutlak dari 0 itu 0, sehingga 0 akan sama dengan 0. Begitu juga dengan B, apabila ini B-nya 0, maka nilai ini 0, kemudian berapapun nilai A-nya, kalau ini 0, maka dikalikan dengan A akan 0, 0 sama dengan 0. Berarti untuk yang pertama itu sudah terbukti. Yang kedua, ada kemungkinan A itu lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Hal ini mengakibatkan A kali B-nya pastilah lebih dari 0 ya. A positif, B positif, maka perkalian antara dua bilangannya pasti positif. Maka pastilah nilai dari A kali B itu akan sama dengan A kali B. Kenapa? Karena A kali B dimutlakkan itu kan hasilnya sesuai definisi, pasti definisi yang pertama, yaitu dia akan sama dengan AB juga, karena AB itu perkaliannya adalah lebih dari 0. Nah, kemudian A itu adalah bilangan positif, artinya dia sama dengan mutlak A. B sendiri juga bilangan positif, artinya dia sama dengan mutlak B. Sehingga mutlak dari A kali B itu akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemungkinan selanjutnya, apabila A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Ini akan mengakibatkan perkalian A dan B-nya pasti kurang dari 0 ya. A-nya positif, B-nya negatif, pasti perkaliannya adalah negatif. Sehingga mutlak A dikali B-nya akan sama dengan, karena ini negatif, maka mutlak A kali B kalau disesuaikan dengan definisi itu sama dengan min dari A kali B. Yang mana kalau dia kurang dari 0 atau dia negatif, maka harus kita tambahkan negatif di depan. Ini sama nilainya dengan A dikali min B. A itu positif, maka A ini boleh kita tulis sebagai mutlak A. B ini negatif. Nah, sekarang kita cek B-nya. B-nya kurang dari 0. Kalau sesuai dengan definisi, nilai mutlak B yang mana B itu kurang dari 0 adalah min B. Berarti ini sama dengan mutlak B-nya. Sehingga sudah terbukti. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika A-nya yang kurang dari 0 dan B-nya yang lebih dari 0, maka pastilah A kali B kurang dari 0. Kemudian mutlak A kali B-nya pastilah negatif A kali B karena sesuai dengan definisi. Nah, ini kita kelompokkan lebih jelas bahwa kita mau menunjukkan yang A itu adalah negatif. Seperti ini negatif A kali B.
ini sama dengan ini. Kalau sesuai dengan definisi, melihat ini dan ini itu sama dengan mutlak A. Kemudian B ini karena dia sudah positif, maka ini boleh ditulis sebagai mutlak B. Sudah terbukti juga. Kemungkinan ketiga, A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, ini pastilah A kali B itu lebih dari 0 ya. Jika A-nya negatif, B-nya negatif, pastilah perkalian antara keduanya positif. Maka mutlak A dikali B-nya akan sama dengan, karena perkalian antara keduanya adalah positif, maka itu pasti sama dengan A kali B. Positif A kali B itu sama dengan negatif A dikali dengan negatif B ya, sama kanan kiri. Min A itu akan sama dengan mutlak A, karena A-nya kurang dari 0. Min B akan sama dengan mutlak B untuk B-nya kurang dari 0. Karena tadi sesuai dengan definisi ya, bahwa kalau ada mutlak A didefinisikan sebagai ada 3, bisa nilainya A saja jika A nya lebih dari 0, 0 jika dia A nya sama dengan 0, min A jika dia A kurang dari 0. Pernyataan kedua akan lebih mudah karena sudah dibantu oleh pernyataan yang pertama. Karena kita tahu bahwa A kuadrat itu adalah non negatif, artinya lebih dari atau sama dengan 0. A kuadrat itu akan sama dengan mutlak dari A kuadrat ya. Ini boleh kita jabarkan menjadi mutlak A kali A. Sesuai dengan pernyataan pertama tadi bahwa ketika ada perkalian dari mutlak boleh kita pisahkan satu persatu, maka ini pun boleh kita pisahkan satu persatu, yaitu mutlak A dikali mutlak A. Ini sama dengan mutlak A kuadrat. Artinya terbukti bahwa mutlak A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat. Lanjut yang C. C-nya adalah bilangan positif, maka mutlak A yang kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan min C dan kurang dari atau sama dengan C. Kita mau menunjukkan yang ini. Ada pernyataan jika dan hanya jika, artinya kita harus membuktikan dia dua arah. Yang pertama dari sini ke sini, yang kedua dari sini ke sini. Yang pertama kita buktikan dulu dari sini ke sini. Mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Sesuai dengan definisi bahwa mutlak A itu ada 3 kemungkinan nilai, bisa A, bisa 0, bisa negatif A. Ini ketika A lebih dari 0, ini A sama dengan 0, ini A kurang dari 0. Maka karena A pun tidak dinyatakan di teorema apakah dia positif, apakah dia negatif, apakah dia 0, maka ada 3 kemungkinan nilai A. Karena C itu adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan 0, dari sini ada 2 kemungkinan, yaitu bisa A kurang dari atau sama dengan C, bisa jadi A itu bilangan negatif, berarti boleh kita tulis negatif A kurang dari atau sama dengan C. Nah, jadi ada 2 kemungkinan ya ketika seperti ini, karena A tadi kita tidak tahu apakah dia positif atau negatif. Kedua ini bisa kita gabung dengan mengubah yang ini dulu. Ini akan sama dengan negatif C kurang dari atau sama dengan A. Pindah ruas saja. Maka bisa kita gabung menjadi A kurang dari atau sama dengan C dan dia lebih dari atau sama dengan min C. Dari sini ke sini sudah terbukti. Sekarang kita membuktikan dari sini ke sini. Karena kita mulainya dari A kurang dari C dan A lebih dari min C. Ini kan sebenarnya 2 pernyataan yang bisa kita pisah menjadi yang ini yang pertama, A kurang dari atau sama dengan C. Ini yang kedua, min C kurang dari atau sama dengan A. Karena tadi kita mau memperlihatkan mutlak A, maka A-nya lah yang mau kita lihatkan positif dan negatifnya. Maka ini boleh kita ubah menjadi pindah ruas lagi ya. Ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini, ini menjadi negatif A kurang dari ini jadi C. Karena C-nya tadi lebih dari atau sama dengan 0 atau bilangan non negatif, maka A ini memenuhi ketiga nilai dari mutlak A. Maka dengan 2 pernyataan ini dan pernyataan ini, maka boleh disimpulkan bahwa mutlak A ya. Karena dia udah ada 2 kemungkinan nilai, semua kemungkinan mutlak A ada di sini. Kurang dari atau sama dengan C. Lanjut ke yang D. Yang D ini sebenarnya terbantu oleh yang C.
dengan memisalkan C-nya adalah mutlak A. Maka sudah pastilah ketika ada mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak A ya, yang mana ini tadi C, berlaku jika dan hanya jika, maka ini kita buka mutlaknya yaitu A kurang dari, ini tandanya sesuai dengan pernyataan tadi, maka ini akan sama dengan mutlak A, ini negatif mutlak A. Masuk ke bagian 2.2.3, ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga ini seringkali digunakan dalam pembuktian teorema-teorema. Ketaksamaan segitiga berbunyi, jika A dan B adalah anggota bilangan real, maka nilai mutlak antara A tambah B itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan teorema sebelumnya, yaitu teorema 2.2.2 bagian D. Silakan dilihat kembali. Karena A anggota bilangan real, maka berlaku juga untuk A dan B. Berarti yang pertama adalah yang kita dapatkan, A itu nilainya akan kurang dari atau sama dengan mutlak A dan lebih dari atau sama dengan min mutlak A. Karena B juga anggota bilangan real, maka berlaku juga teorema tersebut, yaitu B-nya kurang dari atau sama dengan mutlak B dan lebih dari atau sama dengan min mutlak B. Dari kedua sini bisa kita jumlahkan menjadi negatif mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan A tambah B kurang dari atau sama dengan, ini ditambahkan jadinya mutlak A ditambah mutlak B. Perhatikan, ini mirip seperti teorema 2.2.2 bagian yang C, yaitu mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika, maka berlaku bolak-balik A nya kurang dari atau sama dengan C dan lebih dari atau sama dengan min C. Ini itu ini itu yang ini itu yang ini, maka boleh kita kembalikan ke sini dia, maka menjadi mutlak dari A plus B itu kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Terbukti. Selanjutnya, akibat 2.2.4 ini merupakan akibat dari ketaksamaan segitiga. Jika A dan B adalah anggota bilangan real, maka berlaku mutlak dari mutlak A dikurang B akan kurang dari atau sama dengan mutlak dari A kurang B. Pernyataan yang kedua, mutlak dari A kurang B akan kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Karena ini merupakan turunan dari ketaksamaan segitiga, maka pernyataan-pernyataan ini juga sangat dibutuhkan dalam pembuktian-pembuktian dalam analisis real. Untuk yang A, kita buktikan dari A anggota bilangan real. Untuk A anggota bilangan real, yang pertama kita lakukan adalah memanipulasi A. Nilai A itu akan sama dengan A dikurang B ditambah B. Kemudian kita asosiasikan ini bahwa A itu akan sama dengan A dikurang B ditambah B. Tujuannya adalah memunculkan A kurang B. Karena ini sebuah kesamaan, maka juga berlaku mutlaknya, bahwa mutlak A akan sama dengan mutlak A kurang B ditambah B. Ketaksamaan segitiga sebelumnya menunjukkan bahwa mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Perhatikan ini, kita misalkan dia mirip dengan ini, yang mana ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Maka dengan itu, ini akan kurang dari atau sama dengan mutlak A kurang B ditambah mutlak B. Ini itu yang ini itu yang ini. Maka mutlak A-nya adalah A kurang B, ini dia. Dari sini boleh kita sederhanakan bahwa mutlak A itu langsung aja kita ambil ke sini, kurang dari atau sama dengan mutlak A kurang B tambah mutlak B. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kurang mutlak B,
ini dikurang mutlak B, ini dikurang mutlak B, sehingga ini hilang. Dengan kata lain kita pindah ruas lah, dipindah ruas ke sini. Berarti jadinya mutlak A dikurang mutlak B kurang dari atau sama dengan ini. Berarti kalau dikurang mutlak B ini hilang. Berarti mutlak A dikurang B. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dari si B-nya, B anggota bilangan real, begitu juga. Dari sini aja langsung kita ya. Ininya dianggap sudah paham bahwa mutlak B itu akan sama dengan ketika kita memanipulasi B dikurangi A ditambah A. Nah, ini kita asosiatifkan dan kita gunakan ketaksamaan segitiga 2.2.3, maka berlaku ini kurang dari atau sama dengan ini mutlak B kurang A ditambah dengan si ini, berarti mutlak A. Kita dapatkan mutlak B akan kurang dari atau sama dengan mutlak B kurang A tambah mutlak A. Kemudian sama seperti tadi, kedua ruas sama-sama kita kurangi mutlak A, maka di sini akan muncul mutlak A. Berarti ini menjadi min mutlak A ditambah mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak dari B kurang A. Ini kita misalkan pertidaksamaan yang pertama. Antara dua ini belum bisa digabung, ini harus kita ubah dulu. Kita pindah ruaskan ini ke sini, jadi min dari mutlak B kurang A kurang dari atau sama dengan ini, pindah ke sini, berarti ini jadi positif mutlak A, ini jadi negatif min mutlak B. Nah, pertidaksamaan yang terakhir ini bisa kita gabung dengan ini. Nah, nanti ini kan udah sama nih, ini sama ini, bisa ininya kita tambahin ke sebelah sini dengan catatan ini kan A kurang B, ini baru B kurang A. Kita tahu bahwa mutlak itu kalau mau kita bolak-balik hasilnya juga sama. Mutlak 2 kurang 3 itu akan sama dengan mutlak 3 kurang 2 ya, berarti ini negatif mutlak A kurang B kurang dari mutlak A kurang mutlak B. Yang terakhir ini, ininya kan udah sama nih, maka ininya boleh kita sambung ke sebelah sini, boleh kita jadikan dari sini dulu ya, kita tulis mutlak A kurang mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak A kurang B. Ini pun udah sama, berarti kita boleh lanjutkan ke sebelah sini, kurang dari atau lebih dari atau sama dengan min mutlak A kurang B. Sekarang perhatikan kembali, ini mirip seperti bentuk teorema 2.2.2 yang C, yaitu berlaku mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika A kurang dari atau sama dengan C lebih dari atau sama dengan min C. Perhatikan A kita yang ini, C nya masing-masing mutlak A kurang B, mutlak A kurang B, satunya positif, satunya negatif. Maka dengan teorema tersebut boleh kita simpulkan bahwa berlaku nih kan mutlak yang di tengah, berarti yang di tengah kita mutlakkan, mutlak dari mutlak A kurang mutlak B dimutlakkan lagi kurang dari atau sama dengan, yang ambil yang positifnya aja, berarti yang ini mutlak A kurang B. Maka dengan ini pernyataan yang A terbukti. Sekarang kita akan membuktikan bagian B. Kita membutuhkan ketaksamaan segitiga 2.2.3, mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B ya. Sekarang kita ganti B menjadi B, maka ini berlaku mutlak A dikurang B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah dengan, nah ini berarti mutlak min B ya. Kenapa? Karena kita tahu ini merupakan itu sama dengan mutlak A ditambah dengan min B. Nah, sekarang ininya kita udah dapat, kurang dari ini udah dapat, tapi ininya beda. Mutlak itu kan nilainya mau positif mau negatif hasilnya akan jadi positif, artinya min B itu akan sama dengan mutlak B, maka menjadi mutlak A dikurang B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah, nah mutlak min B sama dengan mutlak B saja, jadi ditambah mutlak B. Berarti akibat tersebut sudah
terbukti.